Shalom sahabat pesan kebenaran, pada video ini kita akan membahas bersama tentang perkataan kafir yang biasanya dilontarkan oleh agama lain kepada kekristenan. Lalu apa makna kafir sesungguhnya? Saudara, akhir-akhir ini sangat tren ucapan kafir yang dialamatkan kepada orang Kristen. Biasanya orang-orang seperti ini ingin hidup ingin hidup eksklusif atau ingin memisahkan diri sebab mereka menganggap orang yang beragama lain tidak sejalan dengan pemahaman mereka, baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat. Menurut mereka, merekalah yang benar di hadapan Allah dan yang lainnya tidak benar, alias masuk neraka. Memaksakan pemahaman internal untuk orang lain, sekali lagi ini adalah pemahaman yang konyol. Mereka ingin membangun eksklusifme yang ingin memisahkan diri dengan orang lain. Mereka juga menganggap orang lain adalah orang yang tidak memiliki moral. Sekali lagi, semua penilaian ini hanya berdasarkan pemahaman internal saja, lalu diukurkan kepada orang lain. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka imani dan lakukan banyak bertentangan dengan tatanan global. Saudara, apa sesungguhnya arti kafir dalam bahasa Indonesia? Nah, arti kafir dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ada dua hal yang menjadi entry point dalam kalimat ini. Pertama adalah memahami tentang siapakah Allah yang disembah. Yang kedua, siapakah Rasul-Nya. Nah, kedua hal ini menjadi tolak ukur dan mereka ukurkan kepada orang lain dalam agama lain. Nah saudara, perkataan kafir sesungguhnya jauh sebelum itu sudah santer diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang non-Yahudi ya. Ini harus kita ketahui bersama ya. Misalnya kepada orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi bisa mengatakan orang-orang kafir. Dan perhatikan, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang seringkali mengucapkan kata kafir ya. Dan tidak saja mereka mengatakan, tetapi mereka diikutkan dengan perilaku sikap yang eksklusif, yang memisahkan diri ya, tidak mau bergaul dengan orang lain. Kita bisa baca dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 20-22. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, perhatikan saudaraku, perhatikan dengan benar apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Inilah kesempurnaan hukum. Artinya bahwa ada tindakan kita untuk membunuh orang lain saja itu dihukum mati. Tetapi marah pun sebenarnya itu harus dihukum. Itulah kesempurnaan. Dan dia katakan, jangan kamu berkata kafir, sebab sesungguhnya kamu akan diadili di mahkamah agama. Kalau dulu namanya Sanhedrin. Ya, tetapi apa jadinya pada waktu itu? Justru Sanhedrin yang tidak melakukan penghakiman terhadap orang-orang yang berkata kafir. Ya, mereka tetap menjalankan apa yang dikatakan hukum Musa. Dianggap benar orang yang berkata kafir. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menentang perkataan orang-orang yang seperti itu. Sebab perkataan itu akan membuat moral orang-orang percaya itu jatuh di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini kepada orang-orang Yahudi terkait dengan jangan kamu membunuh dan jangan kamu mengucapkan kata kafir, jangan kamu mengucapkan kata jahil.
Jika orang-orang Yahudi mereka melakukan tindakan-tindakan sepihak ya berdasarkan hukum Musa dan tidak sempurna, maka Yesus mengatakan bahwa kamu harus sempurna. Seperti dia katakan tadi bahwa jika kamu membunuh maka akan dihukum mati, tetapi jika engkau marah justru kamu akan dihukum. Nah, seperti itulah kesempurnaan yang Yesus maksudkan. Saudaraku, apa yang Yesus katakan sesungguhnya memberikan pesan kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada semua manusia, bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, tidak ada yang benar, ya. Ini harus kita ketahui. Jadi janganlah kita menganggap diri kita benar. Orang-orang Yahudi menganggap diri benar dan orang Samaria salah. Saudara, Yesus mengajarkan hal yang sempurna kepada semua orang. Hal yang sempurna itu terkait dengan konsep kerajaan Allah yang harus terjadi di bumi ini. Ya, seperti juga kita bisa melafalkan doa Bapa kami, ya. Jika kita paham dan melafalkan doa Bapa kami, maka kita ketahui datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, ya. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan itulah konsep kerajaan yang harus terjadi di bumi. Yesus mengajarkan kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Yesus mengajarkan kesempurnaan agar kita mengikuti konsep kerajaan Papanya, kerajaan Allah yang Dia beritakan. Sebab Dialah adalah kerajaan Allah itu sendiri. Ya, Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.